Ini yang gol ke-12. Gila, kayak main futsal. Oh my god, gol lagi. Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas banyak topik. Nah, pertama kita bakal membahas kemenangan fantastis yang dilakukan oleh Bayern Munich ketika menghadapi Bremer SV, teman-teman, dalam lanjutan turnamen DFB Pokal Piala Liga Jerman, teman-teman. Beda sama Bundesliga. Nah, apakah kemenangan 12-0 yang dilakukan oleh Bayern Munich ini udah patut, udah wajar, ataukah ada sesuatu hal yang mengebohkan dari sisi taktikal yang membuat Bayern memang layak menang 12-0? Nanti kita bahas ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kita bakal membahas Arsenal banjir gol ketika menghadapi WBA. Bukan di ajang Liga Inggris, tetapi di turnamen lokal Liga Inggris, teman-teman. Banyak hal istimewa yang terjadi pada pertandingan tersebut. Salah satunya permainan yang mencolok yang dilakukan oleh Saka dan Aubameyang. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita bahas tentang financial fair play. Jadi kabarnya di tahun depan financial fair play bakalan diubah, yang pada akhirnya, teman-teman, banyak sekali pengamat olahraga, terkhusus konsultan olahraga, yang menyebutkan ini bakalan menjadi kematian bagi Real Madrid, Barcelona, terkhusus bagi tim-tim yang tidak memiliki orang-orang kaya di belakangnya. Oke, teman-teman, kita langsung membahas topik pertama. 12-0 Bayern Munich, wajar apa enggak? Nah, sebelum kita bahas hal tersebut, kita lihat dulu prosesi gol-gol yang terjadi pada pertandingan tersebut. Ya, di sini ya, gol pertama dari Eric Maxim Moting. Nanti ada aku bahas, teman-teman, salah satu hal unik tentang Nagelsmann yang viral ketika dia sering melihat tabletnya bersama manajemen staff. Uh 3-0. Nah, pada pertandingan ini konsep mereka tetap sama ya. Ketika dia menghadapi tim-tim yang mediocre, pressure, cepat sirkulasinya. Kalau teman-teman yang nggak menonton, nanti kita bahas. Ini khas banget nih. Pressure lagi. Memang Bayern ini dari sisi fisiknya kelihatan banget ya, membedakan dia sama tim-tim lainnya. Pergerakan tanpa bola. Ini salah satu yang viral. Jamal, teman-teman. Leroy Sané. Jadi Sané ini pertandingan tadi malam, kalau teman-teman nonton, bagus mainnya ya. Gol ke-9. Lihat permainan orang nih ya. Nggak melebar, tetapi berani dia bermain di area-area sempit. Aku nggak melihat dari highlight aja ya, tapi udah aku nonton juga, guys. Nah, memaksa ke tengah, 1-2 sentuhan. Ini yang gol ke-12. Gila, kayak main futsal. Oh my god, gol lagi. Oke, itu dia, teman-teman, gol 12 yang dilakukan oleh pemain-pemain Bayern Munich. Nah, pertanyaannya, apakah hal tersebut aneh, wajar? Nah, jawabannya wajar, teman-teman, karena tim yang dihadapi oleh Bayern Munich ini merupakan tim yang bermain di Oberliga, merupakan kasta kelima dari Liga Jerman ataupun strata kompetisi Liga Jerman, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada pertandingan tersebut juga, pendukung-pendukung dari Bremer SV menikmati permainan tersebut. Ketika pemain-pemain Bayern Munich mencetak gol, supporter-supporter dari Bremer SV
juga ketawa, juga tersenyum atas apa yang terjadi pada pertandingan tersebut. Jadi mereka anggap fine-fine aja pertandingan ini. Nah, jadi ada satu hal menarik dari permainan yang dilakukan oleh Nagelsmann ini, teman-teman. Walaupun perlu ditingkatkan kembali seperti apa yang dia bilang oleh pemain-pemain Bayer ya, teman-teman. Apa itu? Permainan pressure, permainan yang berani bermain di area-area sempit, tidak memaksakan bermain dari lebar lapangan. Nah, jadi banyak sekali prosesi gol pada pertandingan ini dari pressure yang dilakukan oleh pemain Bayern Munich, membuat Bremer SP pemainnya, teman-teman, panik. Itu yang pertama. Kemudian ketika pemain-pemain dari Bremer SP defense, pemain dari Bayer tidak memanfaatkan lebar lapangan secara terus-menerus, malah berani bermain masuk ke kerumunan ya pemain-pemain dari Bremer SP dan bermain 1-2 sentuhan, sirkulasi bola yang cepat, teman-teman. Itu yang kita lihat dan kita sukai ya, apa yang dilakukan Bayern Munich pada pertandingan tadi malam. Kalau misalnya masalah yang lain-lain ya nggak imbang kalau kita bicara kualitas Bremer SP ini dengan Bayern Munich, jauh banget jomplang. Dengan 12-0 sudah tepat. Nah, kalau kita bicara tentang pelatih-pelatih Jerman, khususnya pada pertandingan ini, Nagelsmann, teman-teman, pelatih dari Bayern Munich, menjadi viral lagi. Apa itu? Ketika Bayer sedang bermain, teman-teman, dia bersama staf-stafnya menonton tablet. Nah, tablet ini apa isinya? Banyak sekali spekulasi, hujatan yang menyebutkan dia menonton Netflix. Dia pun bercanda ya, aku bukan menonton Netflix, tetapi aku menonton pertandingan tersebut secara live. Nah, jadi ini salah satu dobrakan cukup bagus ya. Sebenarnya pelatih-pelatih lain di Liga Inggris juga udah menggunakan, tetapi ini salah satu langkah bagus yang dilakukan oleh Nagelsmann, memanfaatkan teknologi juga sembari mengetahui bagaimana peningkatan kualitas permainan yang dia lakukan bersama Bayern Munich di satu pertandingan. Jadi teman-teman, dia lihat tablet ini aku tampilkan gambarnya. Kemudian selang 5 detik, teman-teman, dia bisa mendapatkan gambar yang terjadi di lapangan langsung real. Kemudian dia diskusikan, kemudian mana space kosong, mana jarak yang lebar, itu dia manfaatkan. Kemudian pada pertandingan tadi, teman-teman, khususnya ketika menghadapi Bremer, hal tersebut dilakukan oleh pemain ataupun pelatih dari Bayer, Nagelsmann, teman-teman. Ada yang bisa dimanfaatkan, langsung dieksposnya. Ada yang kurang, langsung diperbaikinya. Jadi ini salah satu pelatih yang muda, kemudian memanfaatkan teknologi ya. Berdasarkan statistik juga Nagelsmann ini, pada saat melatih Hoffenheim juga, teman-teman, dia membuat layar lebar besar di lapangan khusus untuk pemain-pemain dari Hoffenheim untuk melakukan latihan untuk mengembangkan sisi taktik yang mereka ingin lebih tingkatkan, teman-teman. Oke, itu untuk Bayern Munich. Kita masuk ke Arsenal, teman-teman. Jadi Arsenal pada pertandingan tadi malam menang dengan skor 6-0. Telak, luar biasa, super fantastis. Sebelumnya kalah beruntun, sekarang menang. Walaupun ini hanya di piala lokal ya, teman-teman ya. Nggak begitu superior, karena bisa aja di pertandingan kali ini menang, pertandingan kedepannya kalah, gugur Arsenal. Tetapi kalau kita lihat dari sisi permainan, teman-teman, WBA dengan menggunakan pola 3-4-3, Arsenal 4-2-3-1, di sini kelihatan WBA diekspos permainannya ya di daerah belakang garis pertahanan. Nah, mereka ini ketika bertahan, WBA, teman-teman, menggunakan pola 5-2-3. Mereka ini tidak menggunakan medium defensive line ataupun tidak menggunakan low defensive line, bahkan menggunakan berkali-kali high defensive line. Sehingga pemain-pemain dari Arsenal sangat mudah, langsung aja tuh memberikan umpan-umpan ke garis belakang pertahanan dari WBA, kemudian dari second line lari untuk mengejar bola tersebut dan berusaha untuk mencetak gol. Dan itu berkali-kali, baik itu dari Saka yang mencetak gol ataupun Saka yang memberikan umpan yang muara tujuannya kepada Aubameyang ataupun pemain-pemain yang datang dari blind inside, teman-teman. Kelihatan sekali pada pertandingan tersebut. Kemudian di poin kedua, teman-teman, pada pertandingan itu di lini tengah dari WBA jelas kalah dengan pemain-pemain dari Arsenal.
banyak ruang, banyak sisi-sisi kosong yang diekspos oleh pemain-pemain Arsenal, dan nyaman sekali ketika Saka ataupun pemain-pemain lain yang menguasai bola, jarak pemain WBA dengan pemain Arsenal itu jauh sehingga perlu waktu untuk menutup. Nah, ketika hal tersebut tidak dilakukan oleh pemain WBA dengan maksimal, pemain Arsenal bisa memberikan keputusan-keputusan ke depan yang efeknya apa? Semakin mendapatkan ruang bagi pemain-pemain Arsenal, karena ketika pemain Arsenal ingin memberikan umpan, pemain WBA mencoba menutup. Ketika pemain WBA gagal menutup, pemain Arsenal langsung memberikan umpan, ada dapat ruang yang bisa diekspos oleh pemain-pemain dari Arsenal, teman-teman. Nah, di pertandingan tersebut juga Arsenal tetap menggunakan permainan-permainan sesekali ya, seperti apa yang dia lakukan ketika menghadapi Chelsea. Bermain bola-bola agak tinggi, agak panjang, teman-teman. Nah, berupaya memanfaatkan second ball, second player yang datang dari blind inside, teman-teman. Dari umpan Saka ke depan, kemudian di heading ataupun diberikan umpan cutback ke pemain-pemain Arsenal yang datang. Nah, pada pertandingan ini yang kita apresiat ya, teman-teman ya, Aubameyang pasti. Nah, Saka juga kita apresiat, teman-teman, karena dia mampu memberikan sesuatu warna yang berbeda. Selain memang hampir semua pemain-pemain Arsenal ya memberikan warna yang berbeda, tetapi untuk Saka ini ya, walaupun kita tidak bisa menjustifikasi Saka baik, pemain top atau apalah di satu pertandingan kali ini, tetapi dia bisa memberikan warna yang berbeda selain Aubameyang, selain PP ya, teman-teman ya, karena Saka ini masih dalam tahap muda. Sekali lagi, WBA bukan tim Premier League, tim Liga 2, Liga Championship ya, teman-teman, Liga Inggris, Liga 2-nya di bawah IPL, teman-teman. Jadi masih sulit, masih tidak fair kita ya mengkomparasi Arsenal dengan WBA, membanding-bandingkan, karena dari sisi kasta liga aja berbeda. Oke, jelas sampai di situ. Kita lihatlah nanti. Ini salah satu kemenangan besar, mungkin bisa membuat angin segar sementara bagi Arteta, karena sebelum-sebelumnya udah terpressure. Kita lihatlah nanti bagaimana perkembangan Arsenal, teman-teman. Oke, kita masuk poin ketiga, teman-teman. Ini cukup luar biasa ya, teman-teman ya. Apa itu? Karena di berbagai macam literatur media di luar, teman-teman, membahas terkait tentang perubahan dari financial fair play. Nah, jadi salah satu konsultan olahraga, pengamat hukum bidang olahraga, teman-teman, membahas musim depan financial fair play bakalan diubah. Apa dia kata? Hal lain yang akan terjadi adalah semakin banyak miliarder akan membeli tim dan mengubahnya menjadi klub super. Sebelumnya mereka dibatasi oleh pendapatan tim. Sekarang mereka akan dapat menyuntikkan uang tanpa batas dan hanya membayar pajak barang mewah jika mereka tidak memenuhi batas. Nah, jadi di sini, teman-teman, ketika tim tersebut ingin membeli semua pemain dan sudah melampaui batas dari financial fair play, mereka bakalan tidak dihukum, hanya memberikan uang pajak barang mewah. Kemudian poin selanjutnya disampaikan, akan sangat sulit bagi Real Madrid dan Barcelona untuk beradaptasi. Mereka harus melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan dalam 100 tahun sejarah mereka. Karena Barcelona, Real Madrid ini dimiliki oleh anggota member klub yang resmi, teman-teman. Bukan dimiliki oleh orang kaya, orang yang kuat, teman-teman, tetapi anggota klub sendiri. Nah, UEFA seperti yang aku sampaikan tadi akan mengadakan konferensi pers di Swiss bulan depan, bukan tahun depan ya, aku ralat, teman-teman ya, bulan depan, menjelaskan masa depan sepak bola Eropa, di mana mereka akan membahas aturan financial fair play yang baru secara rinci. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Khelaify juga ya, Presiden PSG beberapa waktu yang lalu. Dia ingin merubah financial fair play ini sehingga membuat PSG bisa membeli pemain-pemain bintang, dan terwujudlah dia ketika dia masuk sudah ke dalam lingkaran yang mampu mengatur, mampu mengubah financial fair play ini. Jadi secara tersirat, teman-teman, kalau misalnya financial fair play ini diubah aturannya, bakal mematikan tim-tim yang dimana tim tersebut yang memiliki, member yang memiliki, anggota memiliki, seperti Barcelona, Real Madrid yang terkenal, teman-teman ya, karena mereka bukan orang kaya miliarder yang memiliki. Sebaliknya, tim-tim
Yang lain teman-teman, yang ya seperti Man City, PSG bakalan lebih berjaya. Mereka bakalan membeli pemain A, B, C, D, E tanpa ada yang mampu mampu menghalang-halangi. Hanya akan membayar biaya pajak barang mewah. Jadi nggak ada lagi intervensi ataupun hukuman kalau mereka melanggar financial fair play. Tidak boleh dimainkan di UCL, tidak boleh inilah itulah. Oke lah, sampai sini aja teman-teman. Itu kabar buruk atau apa, silahkan komen di bawah. Kita lihat aja ke depannya bagaimana financial fair play ini diatur oleh pihak-pihak terkait. Sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you di next video. Bye.